to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah. Tentara Republik Indonesia memiliki prajurit yang pemberani. Pasukan elit yang merupakan anggota pilihan yang tergabung dalam beberapa regu khusus. Mereka adalah prajurit yang berani bertaruh nyawa atau berani mati, serta wajib memiliki IQ tinggi. Prajurit elit ini berasal dari 3 matra, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara yang disegani dunia. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I gotta... 1. Denjaka. Detasemen Jela Mangkara merupakan detasemen penanggulangan teror aspek laut yang berasal dari TNI Angkatan Laut. Denjaka adalah satuan gabungan antara personil Komando Pasukan Katak dan Batalion Intai Amfibi Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Anggota Denjaka dididik di Bumi Marinir Cilandak, Jakarta Selatan dan harus menyelesaikan suatu pendidikan yang disebut PTAL. Lama pendidikan untuk menjadi anggota Denjaka adalah 6 bulan. Dari ratusan prajurit yang ikut pendidikan, hanya sekitar 50 yang terpilih menjadi anggota Denjaka. 2. Yontaifit Batalion Intai Amfibi merupakan satuan elit Korps Marinir yang memiliki spesialisasi dalam operasi pengintaian amfibi dan pengintaian khusus. Kesatuan ini sebanding dengan halnya Grup 3 Sandi Yuda Kopassus dalam jajaran TNI Angkatan Darat. Dahulunya satuan ini dikenal dengan nama KIPAM, KIPAM. Untuk menjadi anggota Yontaifib, calon diseleksi dari prajurit marinir yang memenuhi persyaratan mental, fisik, kesehatan, dan telah berdinas aktif minimal 2 tahun. Salah satu program latihan bagi siswa pendidikan Intai Amfibi adalah berenang dalam kondisi tangan dan kaki terikat sejauh 3 km. 3. Kopaska Komando Pasukan Katak Kopaska merupakan pasukan khusus dari TNI Angkatan Laut. Kopaska didirikan pada 31 Maret 1962 oleh Presiden Soekarno untuk mendukung kampanye militer di Irian Jaya. Saat ini Kopaska terbagi menjadi 3 komando, yakni Satuan Komando Pasukan Katak Armada 1 di Pondok Dayung, Jakarta Utara, Satuan Komando Pasukan Katak Armada 2 di Surabaya, dan Satuan Komando Pasukan Katak Armada 3 di Sorong. Tugas utama dari pasukan ini adalah peledakan demolisi bawah air, termasuk sabotase, penyerangan rahasia ke kapal lawan, dan sabotase pangkalan musuh, torpedo berjiwa, penghancuran instalasi bawah air, pengintaian, mempersiapkan pantai pendaratan untuk operasi amfibi yang lebih besar, serta anti-teror di laut, maritime counter-terrorism. 4. Paskas Korps Pasukan Khas TNI Angkatan Udara. Dengan nama sebutan lain, Baret Jingga merupakan pasukan khusus yang dimiliki TNI Angkatan Udara. Paskas merupakan satuan tempur darat berkemampuan 3 matra, yaitu udara, laut, darat. Setiap prajurit Paskas diharuskan minimal memiliki kualifikasi para komando untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional. Kemudian ditambahkan kemampuan khusus kematraudaraan sesuai dengan spesialisasinya. Paskas mempunyai ciri khas tugas tambahan yang tidak dimiliki oleh pasukan lain, yaitu operasi pembentukan dan pengoperasian pangkalan udara depan, yaitu merebut dan mempertahankan pangkalan, dan untuk selanjutnya menyiapkan pendaratan pesawat dan penerjunan pasukan kawan. 5. Tontaipur Peleton Intai Tempur merupakan pasukan berkualifikasi intelijen tempur Kostrad. Pembedaan satuan berada di Satria Sandi Yuda dan dalam pengoperasian di bawah kendali Panglima Kostrad yang berkemampuan trimatra. Anggotanya direkrut dari satuan-satuan yang berdinas di Kostrad. Tujuan pembentukan Peleton Taipur ini adalah untuk melatih dan membentuk prajurit satuan jajaran Kostrad menjadi prajurit Taipur yang memiliki kemampuan khusus dalam melaksanakan tugas operasi di berbagai bentuk medan, baik di rawa laut, hutan, gunung, dan perkotaan. 6. Kopassus Komando Pasukan Khusus
merupakan bagian dari Komando Utama Tempur yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat. Kopassus memiliki kemampuan khusus seperti bergerak cepat di setiap medan, menembak dengan cepat, pengintaian, dan anti-teror. Tugas Kopassus operasi militer perang diantaranya direct action serangan langsung untuk menghancurkan logistik musuh, combat SAR, anti-teror, advance combat intelligence. Selain itu, tugas Kopassus operasi militer selain perang diantaranya humanitarian asistensi, operasi anti-insurgensi, separatisme dan pemberontakan, perbantuan terhadap kepolisian, pemerintah, SAR khusus serta pengamanan VVIP. 7. Batalion Raider. Batalion Raider adalah salah satu batalion pasukan elit infanteri Tentara Nasional Indonesia. 10 batalion Raider yang diresmikan pada 22 Desember 2003 itu dibentuk dengan membekukan 8 unit pemukul Kodam dan 2 unit Kostrad. Sebagai kekuatan penindak, kekuatan 1 batalion Raider setara 3 kali lipat kekuatan 1 batalion infanteri biasa di TNI Angkatan Darat. Unit infanteri ini dilatar belakangi dengan taktik pertempuran raid. Setiap batalion Raider terdiri atas 747 personil. Mereka memperoleh pendidikan dan latihan khusus selama 6 bulan untuk perang modern, anti-gerilya, dan perang berlarut. Tiap-tiap batalion ini dilatih untuk memiliki kemampuan tempur 3 kali lipat batalion infanteri biasa. Mereka dilatih untuk melakukan penyergapan dan mobil udara seperti terjun dari helikopter. 50 orang personil di antara 747 orang personil dalam 1 batalion Raider memiliki kemampuan anti-teror dan keahlian-keahlian khusus lainnya. 8. Sat 81 Kultor. Satuan 81 Kopassus atau dulunya lebih dikenal dengan Sat 81 Kultor adalah satuan dari Kopassus yang setingkat dengan grup dan merupakan prajurit terbaik dari seluruh prajurit TNI bermarkas di Cijantung, Jakarta Timur. Kekuatan dari satuan ini tidak dipublikasikan secara umum mengenai jumlah personil maupun jenis persenjataannya yang dimilikinya. Semua itu dirahasiakan dan Sat 81 Kopassus yang saat ini dijabat oleh Kolonel Infanteri Willy Brodus Yosrohadi. Harus diketahui bahwa beberapa tahun belakangan ini istilah kultor dihilangkan dari satuan ini, bukan tanpa sebab, melainkan karena kualifikasi yang dimiliki lebih dari penanggulangan teror. 9. Sat Bravo 90. Satuan Bravo 90 yang sebelumnya bernama Den Bravo 90 adalah satuan pelaksana operasi khusus Kop Pasukan Khas yang berkedudukan langsung di bawah dan Kopaskas. Satuan Bravo 90 Paskas bertugas melaksanakan operasi intelijen, melumpuhkan alutsista, instalasi musuh dalam mendukung operasi udara, dan penindakan teror bajak udara, serta operasi lain sesuai kebijakan Panglima TNI. Sat Bravo 90 terbilang pasukan khusus Indonesia yang paling mudah pembentukannya. Baru dibentuk secara terbatas di lingkungan Korps Pasukan Khas TNI Angkatan Udara pada 1990. Bravo berarti yang terbaik.